Ya, ada yang mau bertanya nggak? Pandami saya ada Pandami Bande. Saya mau bertanya bagaimana sikap seharusnya kalau misalkan melanggar sila. Kayak contohnya kemarin kan ambil atas sila, nggak sengaja makan permen malamnya. Terus sadar, ya udah karena udah terlanjur saya makan lagi. Maksudnya saya lanjut mood dan terus malamnya saya ditawarin makan karena berhubung lapar. Saya pikir ini sudah terlanjur, ya udah saya makan. Nah, apakah seharusnya eh, tetap dilanjutkan atau gimana? Masih. So Zaidal, she asked, what should we do if we break the sila, right? For example, yesterday, actually he practiced the egg sila, egg precept, but after go back home, he accidentally eat a candy, he said. And then, and then he remember, actually I practice egg sila, but this sila already broken, right? The egg sila. So after that, uh, someone over him food also, because he think that the sila already broken, so he just take dinner at that time. So what should he do actually after broke the sila? What should the best way? How should he? Another again lah. If he want to every set another again. No? So just looking is a no akusala because just eating is a no akusala, right? So but if you can meditate this sila, you can get a lot of kusala. Ya, jadi kata saya itu, kalau misalkan Anda memang masih mau melatih 8 sila ya, Anda itu bisa mengambil lagi itu 8 sila itu. Kalau secara tak sengaja itu terlanggar, Anda bisa ngambil lagi 8 sila gitu. Jadi pelanggaran sila ke-6 sampai 8 ini itu sebenarnya bukan aku salah ya. Jadi hanya makan malam itu bukan aku salah gitu. Tapi kalau Anda melatih 8 sila ini, Anda akan dapat kusala yang banyak, kata saya. So nowadays very helpful the 80 hours fasting. I'm also doing 80-hour fasting. So afternoon I didn't eat anything, any juice also until the tomorrow morning 6 a.m. like that. At the time 80 hours. So within 80 hours we do not eat, do not drink any juice, just water only. At that time help a lot to the body, support or healthy. No. Ya, jadi saya udah mengatakan zaman sekarang kan ada itu ya, penelitian yang mengatakan 18 jam puasa gitu toh. Jadi 18 jam ini tidak makan apa-apa, bahkan tidak minum jus, tidak minum gula gitu ya, hanya air putih aja. Jadi saya tuh juga seperti itu. Setelah tengah hari saya tuh nggak makan apa-apa lagi, nggak minum jus juga, nggak minum gula, hanya minum air putih aja. Jadi ini dengan demikian maka tubuh kita ini bisa lebih sehat. Intermittent fasting ya itu ya. Because young time we eat a lot. We eat a lot. At the time, many things are cannot coming out from the body. At the time we are fatter and fatter. And my stomach also bigger and bigger like that. So now body can use this extra fat like that within this 80 hour. Ya, jadi saya udah mengatakan dulu saya sudah banyak makan gitu ya pada saat muda. Jadi badan juga semakin berisi, perut juga semakin besar katanya ya. Jadi sekarang ini dengan puasa yang 18 jam ini, maka badan ini bisa menggunakan lemak yang sudah ditimbun itu gitu. Jadi selama 18 jam itu dibakar lemaknya gitu. So because they do not afraid for every set to block the sila. No? Jadi So time preset is we call the very serious preset. Time preset. Time preset you should not break. No? Time preset you should not break. And then you break you akusala. Jadi maksud saya itu adalah saya itu mengatakan kalau Anda melatih 8 sila, ya, Anda jangan takut kalau melanggar sila ke-6 sampai 8 ini ya. 8 sila ini jangan takut kalau terlanggar karena itu bukan aku salah. Tetapi khusus sila pertama sampai 5 sila ya, Pancasila ini
sila yang sangat serius ini. Ini sila ini jangan dilanggar. Karena kalau pelanggaran sila pertama sampai sila kelima ini adalah aku salah kata saya. Whether you undertake or not 5%, if you break 5% at the time, this is akusala. No. Jadi apakah Anda mengambil 5 sila ini atau tidak ya? Kalau 5 sila ini terlanggar, apakah Anda mengambilnya atau enggak? Itu Anda tetap aku salah. And also if you keep 5% every day, you can get the 5 abhaya dana also. Abhaya dana, you know, abhaya dana. Abhaya dana meaning is you offering the abhaya to everybody. Sometimes you make other people free from danger like that. So number one, you are not killing any living being because you are no living being dying. So you are always giving abhaya dana to all living beings. And number two, you are never stealing the other people properties. So because nobody lost properties. At the time they are always happy because you. This also abhaya dana. And number three, you never commit sexual misconduct. At the time, many people are happy because you. So nobody are affected, no bad thing because you. So at the time you are making free from danger. Every lady, every people, every family like that. So you are never telling lie, no. You say the truth only. Because of you, nobody worry, no, nobody reduce their benefit like that, no, because you always say the truth. And also you are never drinking alcohol, wine, beer. At that time, the whole family also happy because you are never drink the alcohol, right? Never take the intoxicant, no. At that time, your family member also always happy, never worry. This also you are offering the free from danger, abhaya dana. So these 5 precepts are 5 kind of abhaya dana. Ya, jadi saya menambahkan apabila Anda menjaga 5 sila ini ya, berarti Anda sudah otomatis memberikan dana abaya. Dana abaya, abaya ini A itu tidak ya. Bahaya itu bahaya. Jadi dana tidak bahaya, maksudnya Anda berdana tidak bahaya kepada makhluk lain. Jadi seperti contohnya kalau Anda menjaga sila pertama, tidak membunuh berarti ya. Berarti Anda membuat makhluk lain itu tidak berbahaya, maksudnya Anda memberikan keamanan ya. Keamanan berdana, keamanan kepada makhluk lain ya. Itu kalau Anda menjaga sila kedua, Anda tidak mengambil barang yang tidak diberikan, Anda juga mendanakan keamanan. Jadi orang lain itu dekat-dekat Anda itu tenang ya, karena dia tahu Anda tidak pernah mencuri gitu. Jadi Anda memberikan dana keamanan ya, abaya, tidak bahaya, itu keamanan ya. Kalau yang Anda menjaga sila ketiga, Anda tidak berasusila maksudnya ya. Berarti Anda menjaga keamanan keluarga orang lain gitu, ataupun keluarga Anda sendiri juga gitu, pasangan orang lain. Jadi orang lain tuh tenang kalau pasangannya dengan kita itu karena dia tahu kita itu tidak pernah berasusila gitu. Jadi Anda memberikan dana keamanan gitu. Kalau Anda tidak pernah berbohong ya, apalagi berbohong, tidak hanya berkata jujur, orang juga merasa tidak pernah khawatir kalau dekat dengan kita. Dia bisa percaya dengan kata-kata kita, dia juga merasa aman dengan kita gitu ya. Dan yang terakhir, kalau Anda tidak minum minuman keras ataupun mengkonsumsi obat-obat terlarang, maka keluarga Anda juga happy, tidak khawatir dengan Anda juga. Jadi Anda memberikan dana keamanan. Jadi dengan menjaga 5 sila, Anda juga sudah memberikan dana abaya gitu. Masing-masing sila ini ada dananya gitu ya. Ini pertanyaan selanjutnya. Mandami saya dulu, Mandami Bante. Saya mau tanya terkait mengenai atasila. Untuk yang bagi pekerja kantor, untuk ke kantor itu kadang-kadang pakai mobil.
itu ada pelanggaran sila nggak untuk di atas sila. Terus kedua, untuk cara berpakaian juga kadang-kadang ke kantor itu kan bisa jadi ketemu klien, ketemu vendor, perlu ada pakai baju yang mungkin agak rapi, yang bagus. Nah, itu termasuk salah satu pelanggaran sila dari atas sila nggak, Mas Bante? Pakai mobil pelanggarannya apa? Sila yang Eh, kemana kira-kira? tergolong mungkin mewah atau apa Terlalu gitu. mewah. Oh, oke. Terus ada, he has question about the atas sila. For a office worker, sometimes they go to office by car, right? Is that violate the eighth sila, atas sila? Going to office by car. Maybe the car is too luxury. Too Maybe, luxury. the car is luxury, right? Expensive car, luxury Mm. car. Is that violating eighth sila or not? No, No. can practice episode, no Hmm. problem. Jadi kalau yang pertama itu kalau bawa mobil itu tidak melanggar 8 sila ya, meskipun mobilnya sangat mewah sekalipun itu tidak. Ya. Yeah. Sometimes we also use a very luxury car. Ya, So they offer like that. ya kadang saya tahu juga naik mobil yang mewah juga karena diantarin ya. Ada orang yang nganterin saya tahu pakai mobil yang mewah gitu. Yeah, no problem. Itu tidak masalah ya. Yeah. So aeroplane, the first class, business class better. Bahkan naik pesawat tuh kelas bisnis atau kelas first class katanya. Ya, itu lebih baik katanya. Yeah. Itu tidak apa-apa. Tidak melanggar 8 sila. Also the second question is if they meet the client, they have to dress properly, dress neatly. Is that also broken the sila or not? Dress properly is a no problem. At that time, should not use perfume, makeup, etc. This only the broken the episode. Yeah. This meaning is make other people attachment, sexual attachment like that. Such kind of makeup, such kind of perfume should not use. But neatly do the hair also okay? Okay, yeah. Okay. Yeah. Jadi kalau berpakaian dengan rapi ya, itu tidak apa-apa, masih oke ya. Yang paling penting itu adalah tidak menggunakan parfum, tidak menggunakan wangi-wangian atau bunga gitu ya. Jadi intinya itu adalah supaya tidak menimbulkan nafsu gitu dari lawan jenis. Kalau mereka mencium parfumnya bisa timbul nafsu, itu yang dihindari gitu. Tapi kalau hanya untuk berpakaian pantas, rapi, menyisir rambut itu masih boleh, nggak melanggar sila. 8 sila ini nggak terlanggar. Our men sometimes no need to use perfume, makeup, right? But lady difficult. Lady is they have to cover their best smelling using the perfume, makeup, like that. The man is more easy and Ya. I don't know. Jadi kata saya tahu kalau laki-laki itu gampang, laki-laki itu nggak pakai parfum, nggak pakai make up loh, kan bisa ketemu klien. Perempuan agak susah, kadang perempuan harus make up kan, terus harus pakai parfum juga gitu. Nah itu yang saya agak ragu di situ ya. Yeah. Pandami, Bante. Use the hair gel, is it okay? Okay. Oil hair, Yeah. boleh. Kita kan wanita. Kalau 8 sila, kan kita suka menggunakan pelembab. Kalau kan kulit kering, apalagi kulit kaki kan suka retak ya. Itu semua pelembab kan pasti ada perfumnya. Cuma dicari yang selembut mungkin. Apakah itu break 8 sila? Itu aja. Saya dari dulu tuh pengen tanya di sana, karena saya masih suka pakai untuk tidur atau apa. Sometimes he need to use lotion to make the skin for dry skin like that. So is that breaking sila or not? Because nowadays all lotion they have a perfume also, right? But she try the most subtle perfume like that. Okay. But the intention is for dry skin. Oh yeah. No problem. No problem. Gak apa-apa. And also, if you have best man, you can use the perfume also. Your best man always coming out, then I can use perfume. Ya, jadi kalau kita menggunakan parfum ya untuk menutupi bau badan yang kuat itu ya, yang tajam itu boleh.
Shower time also can use the perfume soap. It's your best smell. Jadi pada saat mandi juga boleh menggunakan sabun yang wangi gitu ya. Sabun yang wangi kalau misalkan ada orang yang bau badannya itu tajam gitu ya. Kalau itu boleh, itu Yeah. pakai parfum itu boleh untuk menutupi bau badan yang tajam kalau misalnya meditator gitu. Yeah. Supaya nggak mengganggu gitu ya. Even some bhikkhu also can use. Ya, No bahkan problem. ya Samanera Bhikkhu boleh pakai itu untuk Yeah. menutupi itu seperti penyakit sebenarnya, termasuk penyakitnya. Boleh. Obat sebagai obat boleh. So that how about the hairdressing? They go to salon to cut the hair, right? Uh, Is that broken atasila or not? not hair. broken. Not broken. Yeah. Yeah. Because in the Buddha time also, many the upasaka, upasika, they also under the precept. So they also have the head hair like that. Ya, potong rambut itu nggak melanggar 8 sila ya. Kata saya tahu di zaman Buddha juga banyak upasaka upasika, mereka juga punya rambut gitu. Jadi mereka juga sering gunting rambut, tapi nggak Yeah. mau. So better is the shaping the head hair the best. Shape. And then no Buddha. No Buddha is not busy with the head hair. There are 60 the busy work related with the head hair. According to Milita Panya. 60 busy work. Jadi kata saya tahu yang terbaik adalah rambutnya itu dicukur gitu. Jadi kalau nggak ada rambut itu jadi nggak ada kesibukan untuk ngurus rambut gitu ya. Jadi kalau di dalam kitab Milinda Panya ditulis ya, kalau kita punya rambut itu kita punya 16 jenis kesibukan. 16. So many gitu. So many. Yeah, 60. Yeah. So in China now now fashion now shaving the bush style now. Oh. Now in China many lady are now make style bull style. Ya katanya sekarang di Cina lagi tren ya wanita botak katanya. Stylenya botak gitu. Dicukur rambutnya. Saving money, saving shampoo. Ada 16 totalnya. Itu termasuk salah satunya itu. Maybe in China many lady are no head hair. Oh. Yeah. In China. Ya, di Cina itu banyak wanita yang sudah mencukur rambutnya tuh. Yeah. Lagi tren katanya, lagi tren. Yeah. So see, Sister Lipu sent to me this video. They are not cancer patient, no? No cancer patient. Oh, enggak sakit ya. Tadi ada yang ngomong sakit soalnya. So you can see the bull and beautiful have become the fashion in China. Ya, jadi itu di atas ada tulisan botak, gundul. Kecantikan gundul itu sedang tren di Cina, di gitu. Yeah. They are happy now without head hair. Iya, sebenarnya tanpa rambut tuh lebih happy sih. Nggak sibuk. Yeah, they are happy now. Melanggar nggak? Shadow. Diana ask, how about manicure and pedicure? Manicure, pedicure, cutting, make the nail beautiful. Nail duty. And nail duty. Is that broken the 8 sila or not? Nail duty. Sorry, kalau pedi kan ada yang bersihin, rapiin. Ada yang pakai kutek. Nah, kalau pakai kutek pasti melanggar ya. Kalau nggak pakai itu melanggar. Rapiin, bersihin. Some they only cutting and make it neat like that. But some they're using the color, they're coloring the nails. She knows that coloring nails is broken sila,
But how about the cutting and make it neat like that? Cutting only. Just cutting is enough, I think. Just cutting the knee. Yeah. Sometimes they also clean the dead skin like that. Clean the dead skin, dead Yeah. cell skin. Yeah. But bhikkhu is not allowed making the smooth. Just cutting only. Kalau khusus biku ya, itu hanya boleh gunting aja, nggak boleh dikikir gitu loh. Apa sih namanya? Kikir ya. Nah, kalau kalian mungkin masih nggak tahu ya, nggak boleh apa. So they can or not use the make it smooth, cannot. For bhikkhu, not allowed. I don't know if it's allowed or not. Ya. Kalau untuk biku itu nggak boleh dihalusin gitu, cuma boleh gunting aja. Kalau Because untuk bhikkhu have many rules, right? 237 rules. So bhikkhu more. ya, karena aturan biku 227 ya. Kalau untuk 8 sila saya tahu kurang yakin apakah boleh apa enggak gitu. So your intention is not to make attraction to others. This is okay, I think. Ya, jadi selama niat Anda itu bukan untuk menarik lawan jenis ya, itu nggak apa-apa harusnya ya sebenarnya. Yeah. So if it's that should not make the any duty is this duty is a threat to other, and then other people have akusala mind, raga mind arise because it's not allowed. Jadi sebenarnya inti dari 8 sila ini ya, nggak boleh pakai parfum itu dan sebagainya itu supaya tidak menarik lawan jenis, bisa menimbulkan raga gitu, nafsu raga, mereka melihat diri kita itu mereka timbul nafsu itu untuk menghindari itu. Jadi kalau mereka timbul nafsu kan mereka timbul aku salah pikirannya untuk menghindari itu sebenarnya. So before doing, you should reflect. If I do this, I have attachment or not, or other people attached or not. These two have to consider. Ya, jadi sebelum dilakukan itu Anda harus renungkan dulu. Kalau saya melakukan ini, saya jadi melekat enggak? Timbul kemelekatan terhadap ini enggak? Atau orang lain yang melihat ini jadi timbul nafsu raganya atau bagaimana? Seperti itu direnungkan gitu ya. Kaki kapalan. Kan pecah kan? Nah, itu kan di apa ya? Digosok di giginya pertama. Boleh. Let us see us again. If they are dry skin, right? Sometimes in the foot they are dry skin and very thick skin. Sometimes they have to what sanding, Setting things thinner. make it thinner. Is that okay? Bhikkhu also allow this one. Nah, itu biku juga boleh ya. Kalau yang kapalan bukan dihalusin. So dibuang Ya, dibuang kulit matinya dibuang. Buddha also allow the special stove for this purpose. Special stove. So foot washing place, and then Kapiya make like that, or Yan Samlila make to the bandi like that. Jadi Buddha juga mengizinkan ada batu khusus untuk itu, biasanya seperti batu apung mungkin ya. Jadi biasanya di zaman Buddha pada saat para bhikkhu cuci kaki, ada batunya itu mereka gosokin kakinya itu. Because ancient time they not use a car, they use on foot. At the time this problem arise. Karena di zaman Buddha itu orang-orang tuh para bhikkhu khususnya ya, mereka itu nggak pakai kendaraan, jalan kaki dan nggak pakai sendal gitu. Jadi oleh karena itu biasanya kapalan gitu. And also wine also allow wine to apply the wine. Yeah. Diminyaki juga boleh gitu. Minyak. Terima kasih Bante. Gitu. Saya punya teman, dia tahu dia mau atasila. Jadi karena atasila kan nggak boleh make up dia pergi tato matanya pakai bulu mata, pakai tato bibirnya itu supaya ada warna ya. Tapi kan itu sudah melekat. Nah, baru di atasila dia nggak make up nggak apa-apa, dia sudah cakep. Soalnya dia pakai begitu. Itu melanggar nggak? Itu banyak loh nowadays seperti itu orang-orang. So she asked one of her friend, actually she want to do atasila, but before that she do the tattoo like make this tattoo also coloring the lips, but it's a permanent like that. Permanent. Okay. Permanent. Okay. So then she take sila and she said it's not broken. Is that correct or not? Correct. Not broken. Not broken. Because cannot remove. Not broken.
This is considered like the 32 parts of body. Ya. Ya, karena tidak bisa dilepas loh. Jadi kata Sayadaw itu tidak rusak 8 silanya. Ya, jadi dianggap seperti 32 bagian tubuh gitu. Ya. Huh? But he said the intention is to make beauty. That Yeah, before taking, he already done, right? So after annotation not do. After taking every session not do again. But before he already done, no problem. Cannot be removed. It's also. If remove have to cut the skin also. ya. Jadi kata Sayadaw karena dia lakukan itu sebelum mengambil 8 sila ya. Jadi ya sebenarnya tidak apa-apa ya. Kalau mau karena nggak bisa dilepas. Kalau mau dilepas tuh mungkin harus dilepas kulitnya gitu ya. Yeah. And bhikkhu also have one problem like that. Some bhikkhu before ordination they made the go replant the teeth. Real go put that like that. After all day they had doubt. I have to go like that. It's inside the mouth. Have to remove or not? How you think? Ya, jadi Sayadaw mengatakan bhikkhu juga ada apa perdebatan seperti itu ya. Jadi pada saat sebelum jadi bhikkhu mungkin dia pernah pakai gigi palsu dari emas gitu. Gigi palsu dari emas ditanam di sini ya. Setelah jadi bhikkhu kan nggak boleh pegang emas ya. Tapi ada gigi emas di dalam. Harus gimana? Dicabut enggak kira-kira? Dami Sayadaw, Dami Bante. Nih pertanyaan kemarin udah agak lama dari Liput ya. Jadi katanya kan kalau kita melihat objek yang indah itu buah karma baik matang. Jadi dengan pikiran seperti itu dia membuat dirinya cantik, wangi ya kan yang enak dipandang supaya orang lain buah karma baiknya berbuah katanya Bante. Itu boleh nggak Bante? So this is a question from Jen Lee. Jen Lee put a long time ago. He said, Sayadaw said, if there's a desirable object that means our kusala karma vipaka, right? So she has a thought that if she made herself beautiful and also smell good, so that to make other people kusala vipaka arise also. That okay or not? Buddha not say like that to Gopal like. Make other people attachment, this a problem. Ya. Ya. Jadi Buddha nggak pernah ngajarin kita untuk berdana seperti itu katanya ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita membuat orang lain jadi timbul kemelekatan kepada kita gitu. Itu yang berbahaya gitu. So one Sutta Buddha say, Manapa dai can get Manapa laban. If you offer the dutiful object, you can get again dutiful object. So dutiful object meaning is some the dana what you want to use. Like you want to use a luxury car, you want to eat the very special food, you want to stay the very special house like that. So this called the dutiful offering, right? Dutiful object. So if you offer like that, you also can get again this dutiful or desirable object again. Buddha say like that. Jadi Buddha mengatakan ya, kalau Anda mendanakan sesuatu yang indah ya, Anda juga akan mendapatkan hasil yang indah. Jadi maksudnya sesuatu yang indah ini adalah Anda kan ingin naik mobil yang mewah, yang bagus, yang indah-indah. Ya. Anda juga ingin makan makanan yang enak. Anda juga ingin tinggal di tempat yang nyaman, enak, indah gitu, yang bagus ya. Nah, jadi kalau Anda mendanakan hal-hal seperti itu, Anda juga akan mendapatkan hal-hal seperti itu. Itu yang Buddha katakan. Itu yang dimaksud dengan indah itu. Even though sometimes not allowable, dana what to like the sandalwood chair. He want to offer the sandalwood chair because he like very much sandalwood chair. But really for bhikkhu, not allow this sandalwood chair.
At the time, Buddha accept because she want to offer very, very cosmetic chair. After that, Buddha make many pieces, sandalwood, and then made like the incense stick like that. Jadi Hmm. meskipun objeknya itu sebenarnya tidak pantas diterima oleh Buddha ataupun biku ya. Misalkan kalau zaman dulu tuh ceritanya adalah kursi yang terbuat dari kayu cendana. Kayu cendana kan wangi sekali. Tapi orang itu dia karena dia sangat suka kursi seperti ini ya. Dia sangat suka pakai. Akhirnya dia karena keyakinannya dia mendanakan ini kepada Buddha. Ini adalah objek yang tidak boleh diterima oleh biku. Tapi Buddha pada saat itu dia tetap terima karena dia melihat niatnya seperti itu ya. Dia terima, setelah itu kursi itu pun dipotong-potong, dijadikan incense stick dupa. Dijadikan dupa gitu. So the one set making the makeup is another function like that. So why she want to do the makeup? So this meaning is make attraction to other like that. Make attraction. So other time other people also sometimes raga arise. So making the makeup is not dana watu also. No, not dana watu. No, because she not offer the whole body to Allah. Right? So this are not considered the dana watu. Ya, jadi saya mengatakan lagi ya. Kalau mereka yang niatnya make up, ya make up tuh niatnya itu adalah supaya orang lain melihatnya itu tertarik gitu, melihatnya itu cantik, tertarik, akhirnya mereka timbul aku salah, pikiran aku salah, jadi kemelekatan, ketertarikan gitu ya, muncul raga gitu. Jadi itu tidak termasuk dalam kelompok dana, itu tidak termasuk dalam dana watu kata saya ya. So Bodhisattva also sometimes offer his wife, no, and also he also offer his very special the white elephant like that. So at the time, the Bodhisattva made the decoration the white elephant, the whole white elephant body with many jewels, many the expensive clocks like that. Decorate after that Buddha offer like that. So such kind of offering is okay, I think. Ya. Jadi saya kasih contoh ya, kalau di zaman Bodhisatta, pada saat Bodhisatta dulu ya, kadang dia mendanakan istri, anak, bahkan gajahnya yang sangat dia sayangi ya, ada gajah putih yang sangat berharga, dia berdana itu. Jadi contohnya pada saat dia mau berdana gajah ya, sebelum dia berdana gajah itu dia akan dandani gajah ini dengan permata emas, bikin jadi bagus, jadi indah, jadi cantik gitu ya. Setelah itu baru didanakan, tapi gajahnya semua didanakan, itu boleh gitu. Oke ya, ada yang mau bertanya? Ada titipan pertanyaan. Jadi katanya beberapa orang itu kan setelah ordain, setelah ditabiskan, itu malah jadi semakin ada inner beauty-nya keluar gitu ya, semakin menarik, semakin semakin orang tertarik melihatnya gitu. Mungkin semakin anggun atau apa gitu kan. Nah, tapi kan itu menyebabkan orang lain timbul kemelekatan, Bante. Itu gimana, Bante? Berarti nggak usah ordain atau? Karena botak ya. I don't see, he asked again, some people after ordain, they are more beautiful like that. Yeah. They more attractive, more attractive compared to lay people. Right? Before ordain and after ordain, they are more attractive. So he said, because of that, ordained people more attractive. That means our kilesa also that saw these people more kilesa. Like that. So is it better not ordained? This depend on condition like that. Depend on condition. So ordained person and not such kind of intention to other people raga arise, right? She want to or she want to ordain only like that. So other people arise raga is not for his business.
only this person business only. So maybe in the Buddha time also, Venerable Kachayana very handsome. Seeing the Venerable Kachayana, one man became the lady because wrong thinking, commit the akusala mind. Or this Venerable become like my wife better like that. He has a or the commit the wrong thinking because this Venerable Kachayana already arahant like that. He had no intention to this man become like that. Understand my meaning? Ya, jadi kata Sedo itu tergantung dari kondisi ya. Jadi kalau orang yang diorden itu niatnya adalah untuk orden dan berlatih, ya itu niatnya baik dong. Tapi kalau ada orang yang karena melihat orang yang diorden itu akhirnya timbul pikirannya aku salah, itu urusan orang itu gitu. Orang yang diorden nggak ada niat seperti itu, dia bukan diorden untuk supaya orang melihatnya tertarik gitu, nggak ada seperti itu. Jadi seperti di zaman Buddha ada seorang arahat namanya Bante Mahakaccayana. Beliau ini sangat rupawan katanya, sangat ganteng gitu ya. Jadi pada saat itu ada seorang laki-laki ya, laki-laki melihat yang sangat ganteng ini, biasanya dia bahkan berpikir, oh kalau Bante ini jadi istriku itu sangat luar biasa, dia bilang. Karena punya pikiran seperti itu, dia berubah jadi wanita gitu. Karena punya pikiran aku salah gitu ya. Jadi itu adalah pada saat itu saya mengatakan Bante Mahakaccayana ini nggak punya niat untuk supaya orang timbul nafsu atau raga untuk melihat dia gitu, nggak ada. Dia niatnya hanya berlatih gitu. Tapi urusan orang itu yang punya aku salah muncul gitu. Itu. So in Watamasari also nearby one coffee shop, no? Always the music coming. This music is desirable object or undesirable object? Jadi saya itu mengatakan ya di Taman Sari di sebelahnya ada kafe ya. Hampir setiap hari itu ada karaoke, ada musik gitu. Jadi saya itu tanya, musik itu objek yang menyenangkan apa objek yang tidak menyenangkan? Maybe Jody thinking because my kusala I can hear. Ya. Jadi mungkin kata Seda, mungkin Jordi berpikir disebabkan oleh kusala kama saya berbuah, maka saya dapat dengar suara ini, nyanyian ini gitu ya. Yeah, this is this time I love meditation. Ya. Itu sebenarnya adalah objek yang menyenangkan ya, karena tapi dia mengganggu meditasi. Right. Ini ada mau bertanya, kasih mic. Kami Bante, saya berkaitan dengan nyana, agar semua perbuatan baik kita menjadi 3 akar, nyana itu. Jadi pengetahuan apa yang harus kita punya? So how in order to make our kusala kama always have 3 root, how can we always the way the wisdom. Always the way the wisdom at the time, always 3 root. Wisdom important. This wisdom is understanding the workings of karma. Always such kind of wisdom at the time, always the javana is usala javana is the 3 root. Ya, jadi kata saya itu kebijaksanaan itu sangat penting ya. Kebijaksanaan. Jadi kalau semua perbuatan baik kita itu selalu disertai dengan kebijaksanaan, maka jadi 3 akar gitu. Kebijaksanaannya itu adalah kalau kita memahami paham cara kerja hukum karma, itu kebijaksanaan. Ya, jadi kalau kita paham itu dan kita selalu yakin dengan itu, nanti jawana kita itu akan selalu 3 akar. Kama jawana kita selalu 3 akar. Yeah. So at that time, respectfully to dana, sila, samadhi. So sometimes no respect at that time, sometimes no wisdom. Tapi kalau dalam prakteknya ya, artinya kita harus melakukan perbuatan baik itu dengan penuh rasa hormat. Berdana, menjaga sila ataupun bermeditasi ya, dana, sila, bawana ini kita lakukan dengan penuh penghormatan gitu. Kalau kadang kita tidak ada penghormatan, berarti nggak ada kebijaksanaan di situ. Gitu. So mostly the child, they are very young. They don't know the workings of them. So sometimes a mother calling, my son, my daughter, can
pay homage to the Buddha. Now it's a chanting time like that. At that time they come and they pay homage Buddha. At that time they had no the such kind of wisdom like that. Because mother is calling, they are come and they do. Ya, jadi saya kasih contoh ya, anak kecil. Anak kecil kan biasanya belum paham hukum karma ya. Jadi biasanya orang tua yang memaksa mereka, anakku ya, ke sini, ini sudah waktunya chanting, beri hormat kepada Buddha gitu. Jadi pada saat itu mereka tetap beri hormat gitu. Tapi kan mereka tidak punya kebijaksanaan. Mereka mungkin beri hormatnya itu asal-asalan gitu, tanpa ada penghormatan, tanpa ada rasa hormat gitu ya. Jadi itu karena tidak ada kebijaksanaan di situ. Sometimes wife call the husband, oh, come and pay homage Buddha and meditate. And then the husband also follow. Because he afraid the wife. Ya. Atau terkadang suami gitu ya. Suami disuruh istri. Jadi sekarang kesini meditasi hormat kepada Buddha dan bermeditasi. Akhirnya suaminya pun ikuti, turut sama kata-kata istrinya karena dia takut istrinya ya. Jadi dia bermeditasi gitu. So this such kind of karma is no wisdom, and then the sasankarika. No asankarika. Ya, jadi kalau karma yang seperti itu tidak berasosiasi dengan kebijaksanaan dan juga sasangkarika ya, dengan dorongan. Yeah, after that wife close the eye, he also go to the sleep. Jadi katanya setelah istrinya tutup mata meditasi, suaminya juga tidur gitu. Okay, now already they finished the time, I think. Okay, now Dhammasari side can chanting. So Dhammasari side can chanting now. Dhammasari side. So please give the host again to the Dhammasari side. Adi, please give the. Mau question nggak? Okay, Mungkin ada yang mau bertanya lagi nggak? Bisa satu pertanyaan lagi kalau ada yang mau tanya. Okay, one more question. Okay. Wandami Sayadaw, Wandami Bante, saya mau tanya untuk make sure aja. Jadi misalnya kayak hari ini kan kita atas sila, misalnya besok tidak atas sila lagi, berarti harus ambil 5 sila. Atau dalam hati aja kita, oh saya udah nggak atas sila lagi gitu, Bante. She has question today. She already take 8 sila, 8 precept. Tomorrow maybe only 5 precept. So should she take the new 5 precept or how? Can or cannot? Never mind. Because automatically change to the 5 precept. Because now if precept is a Kala Priyanta Sila. Only one day only, right? So tomorrow automatically change to the 5 precept. Jadi kalau besok mau ngambil 5 sila boleh, tapi kalau tidak ngambil juga nggak apa-apa. Karena pada saat Anda ambil 8 sila di sini kan niatnya untuk 1 hari aja kan. Berarti hanya sementara aja. Nanti pada saat besoknya dia otomatis kadaluarsa dan dia otomatis berubah jadi 5 sila gitu. Tapi kalau misalnya kita besok mau lanjut atas sila lagi, baca lagi paginya, Bante. So if they want to take precept tomorrow, so they have to take again. Yeah, tomorrow. Take again. Because today you undertaking time only one day only, right? You are mind. Ya tergantung batin Anda. Tadi pagi itu Anda niatnya hanya 1 hari aja atau seminggu. Tergantung niat Anda. Jadi pada saat Oke. Ya, tapi lebih baik ambil lagi aja silanya kalau misalnya besok mau lanjut lagi ya Bante ya. Ya. Belum selesai dong, ya tanya aja. Ada yang mau tanya boleh, silakan. Bante, yang namanya atas sila itu apakah harus hari-hari tertentu aja? Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi kan katanya kalau misalnya mau atas sila harus harus diambil. Itu apa?
Oh, so she asked, what is the meaning of taking precept? Taking precept. Taking precept. What is the meaning of taking precept? What should we read like that? Taking precept meaning is we are Adhitana, we undertake, we are promised to practice this such kind of training. It's called taking precept. Jadi mengambil sila ya, mengambil pelatihan itu artinya kita bertekad, berjanji untuk menjaga, melatih moralitas ini gitu. Itu artinya mengambil sila. So without taking precept, we just take care of 8 precept. Is that okay? Again, this called sampata virati sila, not samadhana. Samadhana meaning they have to undertake. No, sampata meaning also one kind of precept, sila. But like 5 precept also like that. Not only the 8 precept. Some people they not undertake the 5 precept, but they are not commit this 5 precept. This called sampata vidati like that. Not samadhana vidati. Samadhana vidati is undertaking taken get kusala, and also sometimes have to avoid such kind of the killing, stealing. At the time also he can get kusala again, can get 2 times. Ya, jadi saya mengatakan ya. Jadi kalau Anda tidak mengambil sila tapi Anda sudah bertekad gitu ya. Jadi pada saat muncul kesempatan untuk melakukan pelanggaran misalnya muncul kesempatan makan malam tapi Anda tidak makan malam, itu Anda sudah dapat kusalanya. Tapi itu tadi namanya sampadana. The second one. Oh, sampata wirati, bahasa Palinya sampata wirati. Tapi ada juga itu satu kusala juga. Tapi kalau Anda bertekad di depan gitu ya, sudah mengambil janji di depan, bertekad di depan, itu kusalanya beda lagi. Jadi kalau Anda sudah berjanji dan pada saat ketemu kondisinya untuk melanggar, Anda tidak melanggar, Anda dapat 2 jenis kusala. Tapi kalau Anda di depan tidak mengambil, Anda hanya dapat 1 kusala aja. Seperti itu. Jadi lebih baik kalau di depan sudah bertekad, pada saat ketemu kesempatan untuk melanggar, Anda tidak melanggar. Itu dapat 2 kali gitu. Yeah, some the non-Buddhists also can get sampata with it. Understand? They are not undertake the 5 precept or 8 precept. Ya, jadi sampata wirati ini bahkan yang bukan Buddhis juga bisa dapat. Kadang mereka tidak mengambil 5 sila gitu ya. Tapi mereka tidak pernah berbohong gitu. Pada saat ada kesempatan untuk berbohong, mereka memilih saya mau jujur gitu. Nah, itu dia dapat sampata wirati. Tapi kan dia tidak mengambil di depan saya berjanji tidak akan berbohong gitu, nggak ada. Itu dia nggak dapat kusala yang pertama, itu nggak dapat. Yeah, I heard in Switzerland, know the seller, you can take anything and then you pay the money on the cup like that. Nobody stealing in the whole country, in the Switzerland. Yeah, so they have automatically they are sampata virati, they are never stealing, they are. Jadi kata saya di Switzerland ya, di Swiss. Katanya ada satu toko yang dimana mereka pajang barangnya di depan, kemudian ambil sendiri, kemudian uangnya taruh sendiri di dalam kotak gitu. Jadi pada saat itu kan berarti mereka melatih tidak mencuri gitu. Mereka otomatis sampata wiratinya itu ada gitu. Jadi tanpa mereka mengambil silanya, tapi sudah mereka latih untuk tidak mencuri. Yeah, Switzerland is not Buddhist country, but sila very good. Jadi kata saya negara Swiss itu bukan negara Buddhis ya, tapi sila mereka bagus katanya. But our country is a Buddhist country. Many people drinking. Sedangkan negara kita ini negara Buddhis, Myanmar maksudnya ya, negara Buddhis, tapi banyak orang yang suka mabuk-mabukan katanya. Oh, okay. So when is there any certain times or day that we should practice 8 sila? Any certain day? Any day. Is there any special day? Special day. Special day we practice 8 sila. Yeah.
Uposatha day. At the time, Sidhu Maharajika can come in and record who are taking the episode. So Uposatha day is special day. Yeah. Another is a pre-Uposatha day. At that time, the son of Sidhu Maharajika can come in. They also record. So these 2 days special, pre-Uposatha and Uposatha day. Ya, jadi hari yang spesial itu ya adalah pada hari Uposatha. Uposatha ini adalah bulan penuh dan bulan setengah gitu loh. Bulan penuh, bulan setengah ya. Itu adalah hari Uposatha dan hari sebelum Uposatha. Jadi katanya di dalam kitab ya, kalau pada saat hari Uposatha itu raja dari alam dewa Catu Maharajika, mereka akan datang ke alam manusia, mereka akan melihat siapa yang melatih 8 sila gitu. Kalau hari sebelum hari Uposatha, H-1-nya itu anak-anak mereka yang datang gitu. Jadi 2 hari ini spesial untuk melatih 8 sila. Hari Uposatha. Oke. Sampati. Sampata. Sampata. Sampata Widati. Oh, Sampata, what is the meaning? Sampata on Sampata. the spot. On the spot. On the spot. Di tempat. Right? Maybe one day one farmer lost the cow, and then he's searching his cow in the forest. And then one snake catch to this farmer. This snake, a very big snake. He rained the whole body. And then this farmer has a one knife. He can kill, but that day he already taken the episode morning. At the time he thinking, I already did episode, I shall not kill. Such kind of the not killing is a samadhana vidati, no, because he already undertake before, no. On the spot also he not kill. This called samadhana vidati. Samadhana, samadhiyami. Samadhiyami, you made samadhiyami, right? Panadipada viramni sikkhapadan samadhiyami. This samadhiyami called samadhana vidati, no, samadhana. Another is sampata vidati. Sampata is I am the yogi now, no? I am yogi now, no? Sometimes Sankappiya also stay at the monastery, but he not undertake, no? Sankappiya, no? They are busy like that. But I Monasikappiya, no? I shall not kill any ants. So any the monkey like that, I shall not kill like that. Such kind of on the spot, no? On the spot. Sometimes he also have to clear the ants in the room, but he not kill the ants. Such kind of the Viramani is called Sampata Vidati. Understand my meaning? 2 kind of Vidati. Samadhana and Sampata. Sampata on the spot. Sampata, So rich. after we got the Samadhana Virati, and then on the spot also we refrain, right? So we got 2, right? Ya, 2 kusala kan. 2 kusala, right? Oh ya. Jadi saya kasih contoh tadi ya. Ada seorang petani, karena dia mencari sapinya, masuk ke hutan hilang kan. Dia masuk ke hutan, di tengah hutan tuh dia ditangkap oleh ular piton yang besar gitu, melilit badannya, udah hampir dimakan gitu kan. Dan dia pada satu punya pisau, dia punya golok gitu ya. Dia bisa dengan gampang nih, bisa tebas nih piton ini. Tapi dia ingat, tadi pagi saya sudah mengambil 8 sila, saya sudah berjanji untuk tidak membunuh. Dia tidak bunuh piton itu. Nah, itu adalah Sampadana Virati katanya. Samadhana Virati. Ya, itu adalah Samadhana Virati. Kalau contoh yang Sampata Virati itu, misalkan di wihara ada kapia kan, mereka yang tinggal di wihara itu mereka tidak mengambil sila gitu. Tidak setiap hari mengambil sila, enggak. Tapi karena mereka tinggal di wihara, jadi mereka berpikir kalau di wihara itu kalau saya bunuh binatang itu tidak pantas gitu. Membunuh semut, membunuh monyet dan sebagainya itu tidak pantas. Akhirnya mereka tidak membunuh semut itu meskipun kelihatan semut itu ya. Itu artinya Sampata Virati. On the spot. The son, the very good husband also,
even though he has chance to commit the sexual misconduct. Such kind of me should not do like that. They never do the sexual misconduct like that. Jadi kata Zaido, ada juga orang lelaki yang baik gitu ya, pasangan yang baik, dia sudah menikah, tapi dia punya kesempatan untuk selingkuh gitu. Ada wanita lain yang senang sama dia, tapi dia tetap nggak mau, dia tetap setia dengan istrinya. Itu juga termasuk sampata wirati. Meskipun dia nggak pernah mengambil kamesmi cacara gitu di depannya. Yeah, many non-Buddhists many are sampata wirati. Banyak yang bukan Buddhis tapi mereka itu sampata wirati. Jadi pada Yeah. saat ada kesempatan untuk melanggar, mereka tidak melanggar gitu. Banyak. Selalu wikala, tapi nggak penuh 8 sila. Selalu wikala tapi nggak penuh 8 sila. Oh. Ya sesekali aja. Ya. Saya sudah 6 tahun. Oh. So he said he already 6 years practicing the wikala bojana. Right? Okay. But the other 2 is not fully. It's only 6. Okay, 6. Yeah. Yeah. Okay. Good. Good, right? Bagus. Itu bagus kata saya. Ya, ada yang mau bertanya lagi nggak? Belakang. Mandami, saya ada Mandami Bante. Yang saya mau tanya tentang buku yang hari ini saya baca, yang Yoniso Manasikara. Di situ dibilang berpikir positif itu belum tentu adalah Yoniso Manasikara. Mohon penjelasannya. So saya tahu. He read Yoniso Manasikara book. In the book, Bante Nyano Kamsa said that positive thinking is not surely Yoniso Manasikara. Not always. Not all positive thinking is Yoniso Manasikara. Is that correct? Oh, okay. She asked about the explanation. What is that meaning? So the attention made kusala javana arise. This called Yoniso Manasikara. So thoroughly mention is pay attention. This rupa is a rupa. This kala is kala. This sound is the sound, and also anicca, dukkha, anatta, asubha. Such kind of pay attention called Yoniso Manasikara. This is thoroughly mentioned. Ya, jadi yang dimaksud dengan Yoniso Manasikara itu adalah perhatian yang dimana bisa memunculkan jawana kita itu jadi kusala jawana gitu. Perhatian yang membuat jawana kita jadi kusala itu adalah Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara itu adalah perhatian yang bijaksana ya. Jadi perhatian yang membuat kusala kita jadi jawana itu Yoniso Manasikara. Tapi kalau yang ditulis langsung di dalam kitab, Yoniso Manasikara ini adalah di mana kita bisa memperhatikan rupa sebagai rupa, suara sebagai suara, itu objek sebagai objek gitu. Itu adalah Yoniso Manasikara yang asli. Gitu. So if you see the lady or one man, you must pay attention. This is nama rupa only. You can call all this Bante Nagasena. You can call, but your mind know this is nama rupa only. This called Yoniso Manasikara. Ya, jadi artinya kalau misalnya Anda melihat seseorang laki-laki atau perempuan ya, Anda bisa memanggil dia namanya, tapi dalam batin Anda paham kalau ini hanya terdiri dari nama rupa aja gitu. Anda bisa panggil namanya, tapi Anda paham dalam batin ini nama rupa, itu disebut Yoniso Manasikara gitu. Yes, understand? Okay. Okay, now. Oke, ini saya. Mungkin untuk Q&A-nya sudah bisa diakhiri sekarang, dan kita akan melangkah ke acara berikutnya, yaitu pembacaan requisit atau dana